Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan apa saja yang harus kita persiapan untuk menghadapi UTBK Bahasa Inggris. Oke. Ya, basically kemampuan bahasa Inggris, keterampilan bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, produktif atau aktif, yaitu speaking and writing. Jadi kemampuan kita memproduksi bahasa Inggris, kemampuan kita mengekspresikan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kemampuan reseptif atau kemampuan pasif, kemampuan kita untuk mencerna informasi melalui listening dan reading. Nah, untuk menguasai keterampilan itu semua atau skill itu semua, yang harus kita kuasai adalah vocabulary atau kosakata yang cukup, kosakata yang mumpuni. Nah, seperti kita belajar bahasa Indonesia. Ya, soal UTBK Bahasa Inggris itu adalah soal reading, soal bacaan. Nah, rata-rata peserta UTBK itu mengerjakan soal bahasa Inggris ketika waktunya udah mepet. Padahal waktu yang kita butuhkan lumayan panjang karena format soalnya adalah soal yang terkait dengan bacaan. Jadi kita harus memahami bacaan tersebut. Nah, yang terjadi biasanya adalah panik dan bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Nah, PTN top, PTN yang high class, high rank university, pasti mempunyai standar khusus untuk kemampuan bahasa Inggris setiap mahasiswa yang mau masuk ke kampus tersebut. So, we have to remember to manage our time. Ya, kesalahan-kesalahan umum dalam belajar reading adalah seperti berikut ini. Yang pertama, biasanya kita ignoring grammar and vocabulary. Kita mengabaikan belajar grammar dan kosakata. Kemudian yang kedua, kita biasanya lupa untuk membiasakan diri dengan membaca atau casual reading. Reading is not our habit. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Kemudian yang ketiga adalah we are not prepared for the reading test text. Jadi, kita tidak membiasakan diri untuk melatih memahami soal-soal bacaan yang dipakai untuk ujian-ujian. Nah, muncul pertanyaan, muncul pernyataan bahwa gue paling males kalau disuruh baca, apalagi kalau bacaannya bahasa Inggris. Nah, males itu memang enak, tapi males belajar bahasa Inggris itu sama artinya dengan menumpuk masalah. Okay. Ya, dua strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan reading kita adalah yang pertama, casual reading. Jadi reading for fun or more detail. Biasanya kita membaca novel, membaca berita, kita membaca detail sampai kita benar-benar paham apa saja yang informasi yang kita dapatkan dari teks tersebut. Yang kedua, test oriented, yaitu kita membiasakan diri untuk membaca, memahami, dan mencerna informasi yang ada dalam teks-teks atau bacaan yang dipakai untuk ujian. Nah, biasanya ini kita rajin membaca atau latihan-latihan soal UTBK. Kemudian, when we are doing the tests, don't read like we are reading a novel or a news item. Jadi seperti itu. Oke, general tips for reading test. Yang pertama adalah skim and scan the text. Jadi skim, membaca cepat, membaca untuk topik, main ideas. Remember to read the title, the first paragraph, and each sentence is the first paragraph, the first sentence of each paragraph. Kemudian scan the text, kita membaca teks untuk mencari detail informasi. Ya, nomor 2, marks the important point. We can have notes on the important informations of the text, and then guess the unknown vocabulary. Jadi kita berusaha menerka berdasarkan konteks kalimat. Ini butuh latihan yang cukup panjang, ya, latihan rutin, teratur, dan terus-menerus. Kemudian, skip the difficult questions. Jika ada pertanyaan yang dirasa cukup sulit,
kita bisa skip di pertanyaan berikutnya. Nah, oke, dan kemudian limit di outside knowledge. Jadi, yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh membawa pengetahuan kita, apa yang sudah kita ketahui, ke teks bacaan. Jadi, yang harus kita jawab adalah apa sih yang sesuai dengan bacaan itu. Jadi, pertanyaannya biasanya according to the text. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke. Iya, adapun tipe-tipe soal dalam reading di UTBK adalah yang pertama, general information. Nah, di sini kita diminta untuk mencari topik, main ideas, purposes, title, dan conclusion. Yang kedua, detail information. Jadi kita diminta untuk mencari informasi detail, mungkin person, time, place, event, dan kejadian-kejadian atau informasi detail lainnya. Yang ketiga adalah unstated detail information. Ya, ini biasanya soal HOTS. Jadi, we have to analyze when we are going to answer the questions. Jadi, analyzing the clue. Jadi, kita mencoba menghubungkan clues-clues yang ada di bacaan tersebut. Yang terakhir adalah vocabulary and reference. Soal ini sudah hampir tidak pernah muncul di soal bahasa Inggris UTBK. Jadi, soal persamaan kosakata mungkin masih muncul, tapi untuk reference contoh pertanyaan the word he in line 3 refers to, nah itu sudah jarang sekali muncul. Oke. Ya, berikut ini adalah contoh soal general information. Jadi, what is the purpose of the text? Oke, yang ini adalah contoh soal detail information. Jadi, tentang the other intentions of writing the text. Ya, yang ini adalah unstated detail information. We have to analyze the clue. Jadi, there is a connection between ideas, and we have to make an assumption or a conclusion between those clues. Ya, yang terakhir ini adalah soal tentang vocabulary, the similar words, kemudian antonym, synonym, and then reference. Oke. Ya, demikian paparan singkat tentang soal-soal UTBK. Jadi, ketika kita mau berhasil dalam mengerjakan soal UTBK bahasa Inggris, kita bisa lakukan langkah-langkah yang tadi, yaitu membiasakan dengan casual readings dan latihan-latihan soal atau test-oriented text. Jadi, perbanyak kebiasaan membaca dan perbanyak latihan-latihan soal. Oke, semoga sukses untuk UTBK kalian, and see you on the next video.